Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan takmir Masjid Darussalam Gedek Mojokerto, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pagi ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa Allah memberikan kita sehat walafiat, kelancaran dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia hidup pasti akan mengalami banyak persoalan dalam hidup, baik yang masih muda, baik sudah orang tua, anak-anak. Saya pikir dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak. Ketika jadi orang tua sudah tidak berpikir lagi. Ternyata sudah punya anak, menjadi orang tua masih mikir tentang itu. Kita merenung, ya opo anak saya menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia masih belum dewasa untuk memecahkan persoalan yang dia hadapi. Loh, saya orang tua juga masih bingung. Ya opo jalan hidup ini? Pernah gitu buat? Jadi kadang-kadang kita ini, ya Allah, mosok kalah ambil anaknya di dalam menghadapi solusi dalam hidup. Makanya kalau ada seorang santri datang kepada guru, seorang anak datang kepada orang tua, mungkin kalau para pendekar datang kepada suhunya, Tuan Guru, berikan saya pencerahan dalam hidup. Saya menghadapi masalah begini. Simpelnya, sang guru itu memberikan jawaban, banyak istighfar. Ketika diberikan pencerahan, banyak-banyaklah engkau istighfar. Terus malah mikir, dosa saya apa? Aku dosanya apa? Kesalahan saya apa? Kok diberikan pencerahan suruh banyak beristighfar? Banyaklah istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sebenarnya ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk datang kepada Allah. Setiap ada persoalan yang kita hadapi, biasanya kita ini kan ngumpul sama teman, apalagi jenenge ono konco besti. Kalau ibu besti konco plek lah, terus kumpul itu lo cerita masalah, curhat.
sambat bisa. Akhirnya kumpulannya wong sambat. Enggak ada yang datang sambat kepada Gusti Allah. Jadi sebenarnya kita ini bisa menceritakan masalah kepada orang, tapi jarang kita ini menyampaikan masalah itu kepada Allah. Padahal Gusti Allah itu solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dia datangnya ke Allah, sehingga Allah memberikan solusi. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan mengeluarkan dia dari masalah itu kepada sebuah solusi, jalan keluar. Oleh karenanya pada kesempatan 30 menitan ini saya akan menyampaikan tentang solusi hidup menurut Al-Quran. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Wasari'u, dan cepat-cepatlah kalian semua ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, menuju maghfirah Tuhanmu dan menuju surga Allah, yang semua itu dijanjikan untuk orang-orang yang beriman, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wasari'u, dan cepat-cepatlah, dalam terjemahan Quran Kementerian Agama, dan bersegeralah. Mengambil makna dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, wasari'u bimakna wabadiru, segera. Segeralah kalian semua kemana? Menuju ampunan Allah. Kenapa segera? Karena banyak manusia tidak mau segera. Ayo sholat, ayo ngaji, jadi disuruh ibadah ke Allah nanti. Bagi yang sibuk nanti kalau sudah tidak sibuk, yang bekerja nanti kalau sudah pensiun, yang muda nanti kalau sudah tua. Dikira hidup ini diprediksi akan punya kesempatan di waktu yang lain. Ketika kesempatan hari ini diberikan Allah, dia tidak mengambil. Wasari'u, kata Allah, ayo dah, ayo segera, ayo cepet-cepet, jangan lambat-lambat, jangan terlalu lalai. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wasari'u itu sebuah seruan dari Allah, bukan hanya sekedar menyapa, memanggil. Hei, itu kan menyeru. Kenapa? Sesuatu yang diseru itu minimal ada dua hal. Kenapa kita diseru oleh Allah? Minimal ada dua hal. Yang pertama, posisi yang diseru jauh dari yang menyeru. Posisi manusia jauh dari Allah. Maka Allah menyeru, wasari'u, ayo cepat. Bapak Ibu sudah siap perjalanan keluar kota, sudah naik kendaraan,
gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Tapi kalau jauh, mau kemana? Wah sayang, posisi kita jauh dari Allah. Padahal Allah sudah mengumumkan, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Kami, kata Allah, jarak kami dengan kamu itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat lehermu, kata Allah. Tapi kenapa kok jauh? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak Ustadz, kami kan sudah sholat, berarti kan dekat Pak Ustadz. Kami kan sudah ngaji, berarti kan dekat Pak Ustadz. Kami barusan juga tadarus Quran, gitu kan? Kan sudah dekat Pak Ustadz, tidak jauh. Benar, benar. Kita mengatakan ketika sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sholat, posisinya dekat dengan Allah. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah ketika mereka sedang sholat, terutama posisi mereka ketika sedang sujud. Fa'aksiru doa, perbanyak berdoa ketika sujud itu, kata Rasulullah SAW. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyindir kita. Surat Ali Imran 167. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktubun. Ali Imran 167. Mereka berkata-kata, mengucapkan dengan lisan mereka sesuatu yang tidak ada di hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah tahu apa yang tersembunyi dari hati manusia. Kita benar sholat, kita benar ngaji, kita benar baca Quran, kita benar zikir kepada Allah, lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, betul, tapi kok tidak cocok dengan hatinya. Mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada di dalam hatinya, berbeda apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hati. Lain di bibir, lain di hati. Ada enggak? Ini perlu dipahami, makanya zikir, sholat, minimal ngerti apa yang diucapkan, minimal tahu maksud kalimat-kalimat zikir yang kita baca, supaya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan gitu artinya, sehingga hati kita mengingat Allah, hati kita ini mentadaburi kalimat Allahu Akbar. Gusti Allah Maha Besar, awak dewe iki cilik, diri ini begitu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang perlu disombongkan? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita baca doa iftitah tersebut, tapi kita mengucapkan dengan lisan kita, tapi kita tidak memahami apa yang kita baca. Itu maksudnya. Ketika duduk antara dua sujud kan ada doa, Rabbighfirli warhamni wazburni warzuqni. Ada doa. Saya tanya umat panjenengan, ketika panjenengan duduk antara dua sujud, mengucap berdoa Rabbighfirli tadi, apakah panjenengan betul-betul berdoa nopo baca doa? Panjenengan niku berdoa nopo setoran hafalan doa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu setoran hafalan Al-Fatihah.
pujian milikmu ya Allah, semesta itu anugerahmu ya Allah, Engkau yang berikan rezeki kepada kami ya Allah. Itu namanya mentadaburi. Jadi betul posisi kita dekat dengan Allah, fisik kita dekat dengan Allah, tapi hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo jangan jauh-jauh. Lalu kenapa ada orang berumah tangga, suami istri, padahal baru menikahnya, kok kalau bertengkar teriak-teriak, padahal posisi mereka loh berdekatan, duduk di depan berhadapan, di kursi, bahkan bergandeng, berdampingan tempat duduknya. Tapi kenapa kok harus teriak-teriak? Sampai tetangga sebelah itu dengar, ada hiburan gratis, gak usah tunggu radio. Sudah payu radio kalau hiburan gratis. Ya Allah, bertengkar teriak-teriak, istrinya memarahi suaminya, suaminya memarahi istrinya, teriak. Masya Allah. Padahal posisi mereka berdekatan, posisi mereka berhadapan. Lalu kenapa kok harus teriak-teriak? Bukankah posisi mereka berdekatan kan bisa berbisik, seojo rame-rame? Kenapa kalau gak enak Pak, marah pelan-pelan? Ya kudu teriak Pak. Posisi mereka berdekatan, kenapa kok harus teriak? Benar, posisi mereka berdekatan, jaraknya tidak jauh, tapi hati yang jauh dari rasa cinta, dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo, kata Allah, wasari'u, jangan jauh-jauh posisinya. Fisikmu dekatkan, hatimu dekatkan, hadirkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita berdoa itu bukan baca doa. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bukan hanya berdoa baca doa, tapi engkau memohon kepada Allah. Nabi mendawuh, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau engkau berdoa, berdoalah kepada Allah, mantapkan hatimu, engkau yakin apa yang kau mohonkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama Pak, kata Allah, wasari'u, segera. Kita diseru oleh Allah, posisi kita jauh dari Allah. Yang kedua, ada firman Allah surat Al-Hajj, Al-Hajj ayat 22, surat 22 ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf. Kata Allah, dan dari sebagian manusia ketika mereka menyembah kepada Allah, 'ala harf, hanya casingnya saja, hanya tampilannya saja, tapi hatinya enggak, jiwanya tidak. Ini Allah surat 22 ayat 11. Dan dari sebagian manusia beribadah kepada Allah hanya casingnya saja, hanya tampilannya saja, hanya fisiknya saja, tapi tidak jiwa. Ngene iki casing Pak, gawe kopiah, gawe sorbanan, oke tak ustaz itu casing Pak. Walaupun panjenengan gawe kaos sederhana, sing penting hatinya mantap. Sing api maneh tampilannya ya api, hatinya api. Karena agama ini agama yang indah. Agama yang indah. Rasulullah itu kalau berpakaian bersahaja, tapi hatinya luwih bersahaja. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kenapa Allah menyeru kita? Allah menyeru kita karena manusia tidak tertarik dengan apa yang diserukan oleh Allah.
untuk sholat berjamaah, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-masjidu ussisa 'ala taqwa. Masjid ini pondasi kita untuk membina rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai siapa yang datang ke masjid, perjalanan ke masjid, berjalan kaki, kalau sekarang pakai kendaraan, pakai jalan kaki, boleh-boleh saja, maka setiap langkahnya, setiap putaran rodanya, maka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semilir angin yang berhembus, daun-daun yang melambai, kerikil-kerikil yang terinjak, perjalanan menuju ke rumah Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkahnya menjadikan pembebasan, ampunan dari Allah. Nabi mencontohkan perjalanan ke masjid sambil berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Minta cahaya kepada Allah. Ya Allah, jadikan hati kami hati yang Kau berikan cahaya, pendengaran kami pendengaran yang Kau berikan petunjuk cahaya, pandangan kami Kau bimbing pandangan yang Kau berikan cahaya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan ke masjid berdoa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita diseru oleh Allah karena dua hal. Karena kita jauh, karena kita tidak tertarik dengan apa yang diserukan oleh Allah. Ngaji ini, Masya Allah, majelis yang paling dicinta oleh Rasulullah. Idza marartum bi riyadil jannah, kata Nabi, fartaku. Jika engkau melihat, jika engkau tahu, jika engkau perjalanan lalu melihat ada sekumpulan orang berada di taman-taman surga, mampir, numpang hadir di situ, kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, taman-taman surga niku nopo ya Rasulullah? Perasaan taman surga itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi dawuh saat itu, apabila kalian melewati taman-taman surga, mampirlah di sana. Wa ma riyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilatul dzikir, kumpulannya orang yang sedang mengingat Allah. Hilatul dzikir itu bisa dimaknai dua, Pak. Majelis zikir, majelis ilmu. Semua dalam rangka ingat kepada Allah. Majelis zikir kumpulannya orang-orang yang ya dia nyebut nama Allah, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, sholawat dan sebagainya. Itu dalam rangka mengingat Gusti Allah. Ngaji ini majelis ilmu dalam rangka sama, agar hati kita ingat kepada Gusti Allah. Hilakul dzikir, posisi ngumpul ngariu. Kalau majelis Nabi itu kan nempel lututnya itu, sahabat itu nempel. Terus Nabi dikelilingi oleh sahabat. Itu majelisnya Rasulullah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu kemana kita segera? Kan itu pertanyaannya. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segera menuju maghfirah Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghfiratin min rabbikum, maghfirah, menuju ampunan Allah. Maghfirah itu kalau di dalam kitab-kitab tafsir bermakna al-a'malus salihah. Yang disebut dengan maghfirah di dalam kitab tafsir At-Tabari dikatakan yang disebut dengan maghfirah itu adalah amal-amal soleh. Dari sisi terjemah, maghfirah itu ampunan. Maghfirah min rabbikum berarti ampunan dari Allah. Maka setiap orang melakukan amal soleh itu mendatangkan ampunan Allah. Panjenengan dari rumah ke masjid itu mendatangkan ampunan Allah. Hadisnya setiap langkah kita memberikan ampunan dari Allah. Dihitung setiap langkahnya. Maka jarak rumah ke masjid
siapa yang paling jauh langkahnya, insya Allah ampunannya paling besar ya. Orang santri dari kamarnya ke masjid cuma 3 meter, buka pintu kamarnya langsung melangkah masuk masjid. Semalam Pak Kiai bilang, hadis Nabi mengatakan siapa yang jaraknya ke masjid makin jauh, kata Dawu Kiai, maka ampunannya paling besar. Santri itu bilang, lah jarakku 3 meter ya. Akhirnya apa? Dia berangkat tapi jalan ke depan, kayak orang latihan. Jalan itu terus. Pak Yai lihat, santri kamu ngapain olahraga di situ? Kata Pak Yai, langkahnya yang banyak ke masjid akan mendapatkan ampunan yang banyak. Ya bukan itu maksudnya. Punya semangat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maghfir. Maghfirlah makna letterlek ya memohon ampun. Maghfirah asal kata ghafaro. Ghafaro itu mengampuni. Jadi Allah memberikan ampunan, ghafaro. Ghafaro makna yang lain adalah memutus. Jadi ghafaro itu memutus. Maka istighfar kalimatnya astagfirullah. Makanya Nabi ditanya, kaifal istighfar ya Rasulullah? Bagaimana cara kami istighfar ya Rasulullah? Terutama ketika usai sholat. Bagaimana cara kami istighfar ya Rasulullah? Qul, kata Nabi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Salah 3 kali. Astagfirullah. Kalimatnya pendek, kalimatnya singkat. Cuma penyakit kita ini kalau pendek singkat terus ditambah lamunan, tidak nyambung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalimat yang pendek ini kalau dia yakin kepada Allah bahwa kalimat istighfar itu mendatangkan ampunan dari Allah, yakin mengucapkannya, apa yang diucapkan dengan lisannya, apa yang tertanam dalam hatinya, itu sangat luar biasa walaupun kalimatnya pendek. Tapi kebanyakan orang begitu astagfirullah, astagfirullah itu ono sing benahi rukuwe, ono sing gerak-gerak ke sana kemari. Jadi mulutnya istighfar, hatinya enggak hadir. Makanya ada ulama lalu semua itu ada riwayatnya, cuma mengambil kalimat istighfar yang agak panjang. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalimat istighfar juga, cuma kalimat istighfar dalam arti yang umum. Kalau istighfar usai sholat yang diajarkan Nabi, sebagaimana sahabat bertanya, bagaimana cara kami beristighfar? Astagfirullah, astagfirullah. Pendek. Cuma kalimat yang pendek ini banyak orang lupa, lalai. Lalu ulama yang agak panjang saja. Supaya apa? Di ulama itu punya solusi. Nih kalau agak panjang, lamunannya iso pas di tengah lamunan manusia nyangkut. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Pas agak panjang itu bebas melamun terus tersentak, oh aku sedang istighfar, kira-kira gitu. Supaya lamunannya bisa terobati gitu. Maghfirah maknanya memutus. Maka orang yang banyak istighfarnya, Nabi itu 70 kali sehari semalam. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Panjenengan berapa kali istighfar? Itu Nabi 170, 100. Boleh nggak lebih? Boleh. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikir sebanyak-banyak berzikir. Tapi minimal Nabi kalau 100 setiap hari, panjenengan minimal 100.
dikit saya sholat kan cuma 3 kali, kali 5. Sholatnya kata sholat sunnah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Siapa yang banyak istighfarnya kepada Allah, bimakna yang lain, amal soleh yang banyak, maka dia sedang memproses dirinya untuk memutus hukum kausalitas. Jadi istighfar mana yang memutus hukum kausalitas. Di Arab, Mekah, Medina, negeri panas, laki perempuan itu pakai mikfar, seperti kain kerudung itu, laki perempuan pakai jubah atau kerudung gitu. Kenapa itu? Ini mikfar. Fungsinya apa? Panas cahaya panas matahari tidak langsung menembus kulit muka, tapi diputus oleh mikfar itu. Maka orang yang banyak dosanya lalu istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah, banyak lakukan amal solehnya, maka dosa yang dia lakukan tidak berdampak keburukan dalam kehidupan. Diputus oleh Allah, putus. Keburukannya ini tidak berdampak buruk. Itu istighfar. Orang yang banyak istighfar, astagfirullah, lalu sholatnya, taatnya diperbanyak, maka dia memutus hukum kausalitas, putus. Keburukannya tidak berdampak keburukan. Maka ada peribahasa, siapa yang menanam dia yang akan memanen. Siapa yang bercocok tanam dia yang akan menuai hasil. Betul. Panjenengan makannya nopo, beras bukan nopo. Apakah panjenengan semua petani? Betul. Saya di rumah punya banyak buah-buah. Ada apel, ada pisang. Padahal saya nggak punya pohon itu, nggak punya kebun. Bisa dikasih orang, bisa beli di pasar.
setahun 2 kali, setahun sekali check up seluruhnya. Itu prajurit banyak yang nggak mau, padahal gratis. Kenapa? Takut ketahuan penyakitnya. Takut ketahuan penyakitnya. Wong sehat kuat ini, tahu-tahu di lab semua ternyata ada penyakitnya, jadi lemes dia. Kata psikolog, banyak yang takut. Ya Allah, kan ada orang diabetes, jadi ini diabetes penyakit turunan. Kenapa dia punya penyakit seperti itu? Oh, karena bapaknya, ibunya, orang tuanya punya penyakit seperti itu toh. Lalu panjenengan, maaf, mudah-mudahan di sini sehat semua. Ada yang diabetes, kon aku diabetes, ya Allah, anak turunan. Mana sih? Sumpah Pak, datang ke Allah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak amal soleh. Insya Allah apa keburukan yang terjadi diputus cukup sampai hari ini, tidak berdampak buruk pada kehidupan masa depan. Itu Pak, agama ini berikan rasa optimis dalam kehidupan, bukan pesimis. Agama ini menjadikan solusi bagi kita. Apa? Istighfar, amal soleh, istighfar, amal soleh. Lakukan semua. Bahkan sampai dikatakan, tadawaw ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Bagaimana cara berobat? Datang ke dokter, banyak-banyak memberikan sedekah. Infak sedekah. Kenapa? Infak sedekah itu ternyata sisi lain bisa menjadikan jalan disembuhkan dari penyakit. Subhanallah. Itu amal soleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka agama ini agama yang mendatangkan optimis kepada kita. Maka ayo datang kepada Allah. Solusi orang mukmin jelas, datang ke Allah, banyak istighfar, amal soleh, taubat kepada Allah. Allah akan datangkan kebaikan. Surat Al-Fat ayat kedua, liyaghfirallahu Allah ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran azizan. Orang yang istighfar banyak kepada Allah, orang yang amal soleh kepada Allah, liyaghfirallahu Allah, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Min dzambik yang terdahulu, keburukan masa yang lalu tidak berdampak kepada kehidupan hari ini. Keburukan hari ini tidak berdampak kepada masa depan. Wa ma ta'akhkhara, diampuni oleh Allah, diputus oleh Allah, tidak berdampak buruk. Wa yutimma ni'matahu 'alaika. Yang ketiga, Allah menyempurnakan nikmat kepada orang-orang yang ahli istighfar, ahli amal soleh. Wa yansuraka Allahu nasran azizah. Yang keempat, Allah akan memberikan pertolongan kepada si hamba ini dengan pertolongan yang sangat luar biasa. Para jamaah, wa yahdiyaka siratan mustaqimah, memberikan petunjuk ke jalan Allah. Wa yansuraka Allahu nasran azizah. Allah akan memberikan mukjizat. Mukjizat kalau itu berlaku untuk nabi ya. Mukjizat. Wa yansuraka Allah, Allah memberikan pertolongan, nasran azizah, pertolongan yang bisa melemahkan musuh. Jadi mukjizat itu melemahkan musuh. Masya Allah. Maka ada manusia ini dekat kepada Allah. Kalau ada tradisi di kampung dulu, ojo ngono nek ngomong. Jangan gitu sama guru, jangan gitu sama kiai, jangan berbuat tidak baik. Kewalat, itu maksudnya kewalat itu, ya. Maksudnya kewalat itu wayan surah nasrul azizah. Orang soleh sampai yang sakit dia nggak akan balas. Orang soleh sampai yang garai dia nggak akan balas. Tapi Gusti Allah kekasihnya dia yang sayang kepada dia, karena dia hambanya yang taat. Gusti Allah yang balasi. Itu yang ditakutkan. Makanya Nabi mengatakan, man khatallah khafahu kulla syai'. Siapa orang yang hanya takutnya kepada Allah, maka makhluk di dunia akan dibuat takut kepada orang ini. Masya Allah. Demikian yang akhir lewat sudah jam 5 lebih 35 atau 30. Mudah-mudahan kajian kita menjadikan salah satu solusi yang akan kita dapatkan. Banyak-banyak istighfar, lakukan amal soleh, bertaubatan terus-menerus, berzikir, fisik kita juga hati kita ikut, jiwa kita ikut beribadah kepada Allah. Barakallahu lana wa lakum, subhanakallah.
warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabb kami, Engkaulah ya Allah zat yang maha sempurna, Engkaulah pemilik perbendaharaan ilmu yang luas ya Allah. Ajari kami ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mendidik kami untuk taat dan takwa kepadamu ya Allah. Anugerahi kami cahayamu, cahaya yang membimbing kami di jalan yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, apunten tidak ada pertanyaan karena waktu ya. Assalamualaikum